Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti diskusi yang akan saya pandu, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, seperti di guru penggerak ada yang disebut dengan salam dan bahagia. Nah, saya juga akan mencoba mengimplementasikannya di kegiatan kita, setiap kegiatan di sekolah kita. Saya ulangi ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru SMP Miftahul Falah. Nah, fungsinya kalau misalnya kita menyebutkan salam dan bahagia, mudah-mudahan kita selalu bahagia dalam semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, adapun pada kegiatan hari ini, saya akan melaksanakan satu buah diskusi, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Miftahul Falah. Ini berhubungan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Namun sebelum menginjak ke acara inti, saya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yakni Bapak Aris Risnandar SHI, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Aris, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan yang luar biasa, ya. Kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang kebetulan ini merupakan bagian dari tugas Bu Fenty sebagai peserta CGP angkatan 10, ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi pengalaman dan cara belajar kita juga, ya, sebelum kita menjadi anggota CGP nanti di angkatan-angkatan berikutnya. Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh seperti ini kegiatan seorang CGP di angkatan 10, ya, yang dilaksanakan Bu Fenty. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar dari saya, perkataannya cukup menyemangati saja. Semangat Bu Fenty, minta dukungannya dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar, ya, dan kita sama-sama terlibat dalam kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Itu saja mungkin Bu Fenty sedikit dari saya, nanti saya juga ikut terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Masih semangat? Semangat. Coba saya tanya lagi, SMP Miftahul Falah berbahagia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke visi yang akan kita diskusikan, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Bapak semuanya. Di sini saya mempunyai beberapa kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu isi menurut Bapak Ibu semua berdasarkan keadaan dan karakteristik murid-murid kita di SMP Miftahul Falah. Mangga Ibu kasih nama, instansinya apa? Saya dari ini Bu. Nah, tadi saya sudah memberikan kertas yang harus Ibu Bapak isi. Di sana dituliskan beberapa pertanyaan tentang cita-cita murid impian kita. Barangkali Ibu dan Bapak ada yang mau membacakan hasil dari mengisi kalimat rumpang cita-cita murid yang tadi. Bu Resi, mau? Boleh Pak Bu. Ya, silakan Bu Resi. Baik Bu, saya akan membacakan cita-cita murid. Yang saya isi di sini, kita memimpikan murid-murid yang berwawasan luas, memiliki karakter yang positif. Ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan negara. Kemudian mereka juga adalah penerus bangsa. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang efektif dan bermakna.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah aset masa depan. Yang selanjutnya, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan kompetensi sebagai pengajar demi terwujudnya cita-cita bangsa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Iya, terima kasih Bu Resi. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, beradab, kemudian memiliki kemampuan digitalisasi yang baik dan selalu update pada hal baru, memiliki bakat dan dapat mengembangkan bakatnya sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi sesuai dengan minatnya masing-masing, kemudian memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan kenyamanan dalam pembelajaran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi, kemudian berfokus untuk memajukan pendidikan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran pada zaman sekarang harus berbasis digital agar lebih memudahkan dalam pembelajaran. Siap. Terima kasih Bu Ola atas cita-citanya. Wah, bagus sekali ya yang Bu Ola. Tadi ada yang lebih menarik dari bola, bahwa kita itu memimpikan murid yang mahir berteknologi dan berdigitalisasi. Nah, dari beberapa cita-cita yang Ibu Bapak tadi ungkapkan, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang mau menambahkan? Iya, boleh, Bu. Silakan Bu Ripa. Oke, kesimpulannya mungkin tadi membawa digitalisasinya ya Bu ya, bahwa murid juga harus bisa pintar bergaul yang pada akhirnya kedepannya bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik sesuai manfaatnya gitu. Jadi kedepannya dia mau mengai ke games, nanti bisa menempatkannya juga di turnamen-turnamen yang baik untuk kedepannya, seperti itu mungkin. Oke, berarti intinya Mas, semua murid yang ada di kita itu diharapkan mahir berdigitalisasi. Terima kasih Bu Ripa. Sama-sama. Nah, selama ini visi sekolah kita yang sudah kita susun dengan komite, rekan guru, dan semua warga sekolah, yaitu terlaksananya proses pendidikan yang baik untuk mewujudkan generasi penerus yang soleh, cerdas, mandiri, dan inovatif. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid yang kita impikan? Belum? Nah, berarti harus ada yang direvisi ya Pak nanti ya. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada, pasti ada. Jika ada, kira-kira apa? Barangkali Bapak mau menambahkan? Baik ya, tadi visi yang sudah disampaikan oleh para guru terkait dengan mimpi atau cita-cita murid ya, ketika dikaitkan dengan visi sekolah yang sudah kita tetapkan di tahun sebelumnya, masih harus ada yang dirubah atau mungkin ditambahkan ya. Jika pada visi sebelumnya itu ada kata mandiri dan inovatif, mungkin kita harus melakukan perubahan. Inovatif ini dijabarkan lebih jelas lagi ya, berarti berbasis teknologi ya, atau misalnya siswa mampu menguasai pengetahuan digitalisasi atau teknologi untuk bekal masa depan, mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih Bapak atas tambahannya. Ya mungkin ya nanti kita akan berrempuk lagi untuk merevisi visi sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan sikap dan perilaku murid atau guru atau kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, di sini contohnya, misal guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini salah satu sikap untuk mencerminkan visi. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar, kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Atau mungkin nanti kita bisa tambahkan dengan yang tadi yang berdigitalisasi. Nah, adapun untuk membuat sebuah visi, alangkah baiknya kita melakukan satu pendekatan atau paradigma. Nah, di sini saya akan
mengenalkan satu paradigma baru tentang pembuatan visi sekolah, yaitu disebutnya inquiry apresiatif atau biasa disingkat EI ya. Nah, inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin ini masih baru di telinga kita? Iya, pasti. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan EI ini atau inquiry apresiatif ini, maka langkah yang perlu dilakukan adalah dengan metode Bagja. Ada yang pernah mendengar? Oke. Nah, Bagja ini adalah salah satu prakarsa perubahan, disingkat namanya Bagja, padahal itu adalah akronim dari singkatan ya. Nah, adapun tahapan Bagja itu B-nya disebut buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat satu prakarsa perubahan dari visi yang nanti akan kita susun kembali. Nah, adapun untuk buat pertanyaan utama, di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, ini adalah salah satu contoh prakarsa perubahan. Kalau yang tadi berbasis digital, di sini saya kasih satu contoh prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi. Semoga ini bisa nyambung ya dengan visi yang kita tadi cetuskan. Nah, di sini di B buat pertanyaan utama, kita bisa membuat satu pertanyaan. Contohnya, ibu sama bapak fokus ke yang warna biru. Nah, kalau yang warna pink itu sudah ada di kanvas bagjanya. Kita ngisi yang warna biru dan warna toska. Nah, misalkan pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ini contoh ya Ibu ya, nanti Ibu Bapak bisa merancang ulang. Misalnya, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi. Kita bisa cari di berbagai sumber ya. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, ketika ambil pelajaran, misalkan pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Atau bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya, misalkan mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli dalam digitalisasi, kemudian mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berbasis digital itu dilakukan, kemudian melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, ataupun murid. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Misalkan pertanyaannya, apakah digitalisasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Atau bagaimana agar pembelajaran berbasis digital dapat diimplementasikan pada guru mata pelajaran lain, tidak hanya terpusat pada satu mata pelajaran?
Atau juga apakah ada keterkaitan antara digitalisasi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, tindakannya mungkin bisa dengan membuat lembar observasi, kemudian melakukan kolaborasi melalui Kombel mungkin, atau juga mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya mungkin, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mulai membiasakan digitalisasi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis digital? Nah, tindakannya mungkin membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi dengan peserta didik terlebih dahulu, atau juga melakukan dialog bersama KS dan rekan sejawat, atau mungkin membuat perangkat pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang tepat karena kita ingin berbasis teknologi, atau mencari media pembelajaran berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik murid kita di sekolah. Nah, yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya atau kita dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi? Pertama, mungkin mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk observasi, bisa setiap bulan sekali mungkin, atau mungkin juga berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas selama misalkan 2 kali dalam 1 semester, atau ini bisa disesuaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh prakarsa perubahan, misalkan tadi untuk meningkatkan digitalisasi dalam rangka meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, di halaman kedua, Ibu Bapak bisa lihat di situ kita merefleksi mungkin ya tentang visi sekolah. Nah, ada pertanyaan yang bawahnya, Bu. Apakah atau apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa merefleksinya, kemudian bisa dicantumkan di kertas yang sudah saya berikan. Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai atau terwujud? Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Dan bagaimana rancangan waktunya? Nanti Ibu sama Bapak boleh menuliskan atau menuangkan hasil refleksinya dalam kertas yang sudah saya berikan. Mungkin demikian Bapak Ibu diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMPS Miftahul Falah. Semoga dengan adanya forum diskusi ini dapat menambah wawasan kita untuk dapat nanti menyusun visi kembali menjadi lebih baik dan berpusat pada murid, serta tadi ingat kita menginginkan perubahan murid yang mengarah ke digitalisasi atau teknologi. Terima kasih atas semua perhatiannya dalam diskusi ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.